Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Abdullah Syaholil. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk konsep sistem cerdas berbasis robot untuk pemantauan kualitas udara secara real time di berbagai lingkungan. Ini adalah tugas untuk UAS mata kuliah AI dengan dosen pengampu Bapak Trianto. Langsung saja kita mulai. Untuk latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, yaitu adalah dengan meningkatnya polusi udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, ini bisa berdampak serius kepada kesehatan dan lingkungan. Sistem pemantauan konvensional seringkali tidak mampu memberikan data secara real time dan menjangkau area sulit. Sistem cerdas berbasis robot ini dapat menyediakan pemantauan kualitas udara secara akurat dan efisien, memungkinkan respon cepat, pelindungan kesehatan masyarakat, dan mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik. Di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama, untuk menyediakan data secara real time yang akurat, yaitu informasi langsung mengenai konsentrasi polutan udara seperti PM2,5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, dan VOC, serta parameter lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pemantauan di berbagai lingkungan. Ini pemantauan manual yang terdahulu itu kan memerlukan sumber daya manusia yang sangat besar dan tidak selalu dapat menjangkau area yang luas atau sulit diakses. Jadi robot ini dapat beroperasi di berbagai lingkungan, termasuk area berbahaya dengan efisiensi dan konsistensi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, mendukung tindakan pencegahan cepat terhadap polusi udara. Sistem cerdas berbasis robot ini dilengkapi dengan sensor canggih untuk mendeteksi berbagai polutan dengan akurasi tinggi. Jadi dengan akurasi yang tinggi ini, kita berharap bisa mendeteksi secara dini untuk si polusi udara agar kita bisa melakukan pencegahan cepat terhadap polusi udara. Kemudian yang keempat ada melindungi kesehatan masyarakat. Untuk pemantauan kualitas udara dengan robot ini kita juga diharapkan untuk untuk pencegahan sedini mungkin agar polusi yang ada di masyarakat, yang ada di kota, yang ada di industri itu tidak berdampak kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima ada membantu perumusan kebijakan lingkungan yang efektif. Jadi dari data keseluruhan itu semuanya nanti kita bisa laporkan kepada pihak yang terkait, pada para stakeholder untuk bisa merumuskan kebijakan lingkungan secara efektif. Lalu ada deskripsi umum. Jadi robot ini dirancang untuk memantau kualitas udara secara real time di berbagai lingkungan seperti perkotaan, industri, dan pedesaan. Robot ini dilengkapi juga dengan sensor untuk mendeteksi berbagai parameter kualitas udara, termasuk PM2,5, PM10, CO2, NO2, SO2, VOC. Data yang dikumpulkan nanti akan diproses menggunakan Artificial Neural Networks atau ANN. Terus logika fusi dan machine learning untuk memberikan analisis mendalam dan memprediksi kualitas udara. Oke, next. Nah, di sini ada diagram alur proyeknya. Yang pertama kita pasti input dulu. Untuk input kita menggunakan kamera untuk visual control. Kemudian ada sensor pencemar. Kita menggunakan beberapa sensor pencemar untuk seperti sensor partikulat, sensor O2, O3, SO2, kemudian NO2 dan lain-lain. Untuk pengolahan datanya di sini kita menggunakan ANN untuk mengenali pola dan sumber pencemar. Kemudian untuk optimasi jalur robot kita menggunakan algoritma genetika untuk jalur robot itu sendiri. Kemudian ada untuk mengambil keputusan dari si robot ini kita menggunakan logika fusi
untuk menangani ketidakpastian dalam data sensor dan memberikan penilaian kondisi kualitas udara dalam kategori baik, sedang, dan tidak sehat. Jadi nanti kita atur, kita setting untuk si robot ini dikelompokkan, misalkan kayak dari poin A, poin 0 sampai berapa dan sampai berapa, itu nanti kita akan masuk ke kelompok mana, baik, sedang, atau tidak sehat. Yang terakhir nih outputnya ada data secara real time pastinya, kemudian ada peta kualitas udara, dan yang terakhir indeks dari kualitas udara itu sendiri. Nah, lalu ada komponen sistem. Kita ada hardware, yaitu sensor kualitas udara, sensornya untuk mendeteksi partikel, gas berbahaya, dan parameter lainnya. Kemudian ada microcontroller untuk pengolahan data awal dan pengendalian sensor. Kemudian ada modul komunikasi, yaitu ada Wi-Fi, Bluetooth, 5G untuk mengirim data ke server atau aplikasi. Kemudian ada baterai, jadi kita menggunakan baterai yang tahan lama dengan sistem manajemen daya. Kemudian ada kameranya di situ untuk pemantauan visual lingkungan. Kemudian robotiknya robotiknya mobilitas. Jadi kita ada di robotnya itu ada roda atau kaki untuk mobilitas di berbagai medan dan area-area yang sulit dijangkau. Lalu di sini ada softwarenya, kita menggunakan Artificial Neural Networks (ANN), yaitu yang digunakan untuk mengolah data sensor secara mendalam dan mengenali pola dalam data untuk menentukan kondisi kualitas udara. Kemudian logika fuzzy, sistem logika fuzzy ini digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam data sensor dan memberikan penilaian kondisi kualitas udara dalam kategori baik, sedang, tidak sehat. Kemudian ada machine learning. Jadi algoritma machine learning ini digunakan untuk memprediksi tren kualitas udara berdasarkan data historis dan pola yang sudah terdeteksi. Kemudian ada interface pengguna. Jadi kita menggunakan aplikasi atau dashboard berbasis web untuk menampilkan data dan analisis secara real time kepada pengguna. Kemudian fungsionalitasnya, jadi robot ini kita upayakan untuk pengumpulan data di berbagai titik. Jadi robotnya akan bergerak secara otonom untuk mengumpulkan data kualitas udara dari berbagai titik. Kemudian ada analisis data mentah yang dari sensor akan diproses menggunakan ANN untuk mendeteksi pola dan anomali. Klasifikasi dan penilaian. Nah, kita menggunakan logika fuzzy akan mengklasifikasi. Jadi logika fuzzy akan mengklasifikasikan kondisi udara dan berdasarkan data yang telah diproses dan membuat keputusan. Memprediksinya menggunakan algoritma machine learning. Jadi untuk memprediksi kondisi kualitas udara di masa depan berdasarkan data yang tadi historis atau yang sudah terekam. Kemudian pemberitahuan, sistem akan memberikan notifikasi jika kualitas udara memburuk atau mencapai tingkat yang berbahaya. Jadi pada nilai ambang batas tertentu, itu nanti akan memberikan notifikasi kepada sistem untuk bisa mendeteksi sedini mungkin si polusi udara itu agar tidak berdampak negatif kepada lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah laporannya. Jadi robot akan menyediakan laporan kualitas udara harian, mingguan, atau bulanan yang dapat diakses melalui aplikasi dan dashboard. Nah, untuk laporannya ini kita nanti bisa setting, mungkin bisa, kalau misalnya tidak bisa harian, nanti kita bisa per jam mungkin, biar lebih efektif seperti itu. Lalu keunggulannya yaitu mobilitas. Jadi robotnya dapat bergerak ke berbagai lokasi untuk memberikan pemantauan yang komprehensif. Jadi mobilitasnya itu fleksibel, jadi untuk bisa ke area-area yang sulit dijangkau. Kemudian real time, pastinya pemantauan dan analisis dilakukan secara real time memungkinkan tindakan cepat jika kualitas udara memburuk. Kemudian adaptif, sistem machine learning akan terus belajar dan meningkatkan akurasi prediksi berdasarkan data baru. Kemudian skalabilitasnya, sistem dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak area atau menambahkan sensor tambahan untuk parameter lain.
Untuk implementasinya, yang pertama nanti kita akan mengembangkan prototype robot dengan kemampuan dasar pengumpulan data dulu. Kemudian kita integrasikan ANN dan logika fuzzy untuk analisis data. Tahap tiganya kita memulai implementasi dan melakukan pelatihan model mesin learning untuk memprediksi. Yang keempat, kita pengujian lapangan dan penyempurnaan sistem berdasarkan feedback. Tahap kelima adalah peluncuran penuh dengan aplikasi pengguna dan dashboard. Nah, ini kesimpulannya adalah sistem cerdas berbasis robot untuk pemantauan polusi udara adalah solusi yang inovatif yang mampu mengatasi keterbatasan metode pemantauan konvensional. Dengan kemampuan untuk memberikan data secara real time, menjangkau area yang sulit diakses, dan menganalisis berbagai parameter kualitas udara secara akurat. Sistem ini dapat membantu dalam mengidentifikasi sumber polusi, memperingatkan masyarakat tentang kondisi berbahaya, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Diharapkan untuk sistem cerdas berbasis robot ini nantinya bisa diimplementasikan agar bisa menjadi lebih baik ke depannya untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat itu sendiri, dan tidak berdampak negatif pada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk tugas UAS hari ini AI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.